Kalau diceritain Mas pengen nangis. Mulai banyak goncangan-goncangan. Kalau saya sih bilangnya itu pesan cinta dari Allah. Kalau nggak seperti itu ya, saya mungkin terus saja utang gitu Mas. Dari 2022 itu bisnis tuh udah, cobaan itu datang tuh benar-benar kayak di luar nalar gitu. Nah dari situ menjadi titik terlemah, titik terendah yang pernah saya rasakan waktu itu. Udah sampai sempat mikir kayak, oh ini kayaknya ada yang salah deh gitu. Oh kayaknya bener-bener ini tamparan yang paling kuat gitu loh, pesan cinta yang paling indah gitu loh. Karena cobaan itu datang itu bener-bener dalam waktu yang dekat terus bertubi-tubi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Apriansa dan ini istri saya Yulistia Pertiwi Elwin. Kami berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya Kabupaten Musirawas Utara yang merupakan kabupaten terjauh. Jadi usaha kami salah satunya itu SPBU, ada juga alat berat sama kebun sawit. Baiklah, kalau kenal MMC itu sebelumnya karena kami bergerak di bidang SPBU, kontraktor, dan perkebunan, yang jelas kami tidak lepas sebelumnya dari hutang. Oleh karena hutang ini, asal mula ceritanya ini, karena hutang ini jadi kami banyak mengalami masalah-masalah. Yang kita ketahui lah riba itu dosanya seperti apa gitu. Jadi karena cobaan saya begitu banyak di tahun 2022 sampai 2023, saya berpikir nih, ini gimana solusinya gitu. Saya harus kemana? Terus saya scroll TikTok, mencari informasi tentang penyelesaian hutang. Keluarlah si MMC ini, ceritanya kayak gitu. Saya langsung scroll, saya langsung liatin. Ternyata insya Allah menemukan solusinya ngikutin kelas PBTR ini. Yang awal berutang. Awal berutangnya kami berdua sih. Berdua. Iya. Yang ide Oh, yang ide itu saya. Iya. Oke. Itu karena apa? Waktu itu kami pertama sekali ngutang di bank itu kalau nggak salah untuk usaha minimarket, Mas. Untuk iya kan? Iya, minimarket. Itu awalnya sekali 100 juta, Mas, utangnya. Tapi habis itu di top up sampai sekarang lah. Sampai jumlahnya sampai 7 miliar lah. 7 miliar. Tapi bisa ketawa karena udah ikut kelas. Oke, baik. Jadi setelah minimarket kami ibaratnya mengembangkan bisnis lah, Mas. Mengembangkan bisnis dari minimarket terus ke SPBU. Kan ke SPBU kan tahu sendiri, Mas, modalnya agak lumayan besar lah ya. Jadi kalau nggak pakai utang nggak bisa ngebuat itu, Mas. Pada saat itu mikirnya. Pada saat itu iya. mikirnya. Jadi ngembangin usaha itu kalau nggak ngutang kayaknya tuh kayak impossible lah, nggak mungkin pada saat itu. Iya. Sebelumnya ada juga sih tanpa utang ada, tapi rata-rata semuanya hutang, Mas. Iya. Oke, baik. Tabiat buruk hutang, yang pastinya hutang pengennya ngutang lagi dan utang lagi sampai akhirnya gedubruk sendiri oleh karena utang. Itu yang paling iya. Kalau diceritain Mas pengen nangis. Ya karena dari 2022 akhir kita tuh udah mulai banyak goncangan-goncangan. Kalau saya sih bilangnya itu pesan cinta dari Allah. Kalau nggak seperti itu ya, saya mungkin terus saja utang gitu Mas. Dari 2022 itu bisnis tuh udah, cobaan itu datang tuh benar-benar kayak di luar nalar gitu. Satu persatu sampai 2023 awal, kami kan udah menikah 6 tahun. Nah dari pernikahan 6 tahun ini ya penantian buah hati itu belum ada. Waktu itu awal tahun saya sempat hamil. Nah setelah saya sempat hamil, ternyata kandungan saya keguguran. Kalau secara medis saya udah benar-benar kayak ngerawat gitu kan Mas, tapi
akhirnya Allah ambil kembali. Nah dari situ menjadi titik terlemah, titik terendah yang pernah saya rasakan waktu itu. Dan sampai sempat mikir kayak, oh ini kayaknya ada yang salah deh gitu. Oh kayaknya bener-bener ini tamparan yang paling kuat gitu loh, pesan cinta yang paling indah gitu loh. Sesuatu yang saya harapkan terus diambil kembali oleh Allah gitu. Ini kayaknya ada yang salah di hidup saya. Dan saya ngerasa ya riba ini memang dahsyat. Pada saat itu tahu permasalahan itu karena utang atau gimana? Saya sih mikirnya seperti itu, Mas. Karena mana cobaan itu datang itu benar-benar dalam waktu yang dekat terus bertubi-tubi. Ya kalau saya merasa sejak utang ini hidup nggak tenang ya Mas. Terus ada aja tekanan-tekanan yang membuat kita hubungan keluarga itu kan nggak harmonis ya Mas. Jadi diakibatkan tekanan-tekanan tadi, jadi hubungan itu nggak harmonis. Ada lagi terus ketenangan nggak dapet, ya, gitu Mas. Ya saya titik paling rendah itu saya ini sering dihina-hina lah. Sering dihina-hina akibat utang Mas. Jadi utang saya itu kan bukan sama bank saja kan, ada sama pribadi. Nah yang sama pribadi ini sering dapat hinaan, dapat cacian gitu Mas. Jadi menurut saya itu merupakan titik terendah buat saya. Setelah itu mencari MMC ya? Iya. Sangat percaya sih sama MMC. Awalnya enggak Mas, saya ini udah berapa kali istri mengajak untuk ikut acara ini. Tapi kalau menurut akal logika ya itu tadi, kita hitung-hitung ini bisa kita selesaikan sendiri lah ya. Tapi kalau setelah kita ikut MMC ya dapat ilmu yang ternyata ya tidak ada di logika Mas. PBTR ini banyak sekali Mas, banyak sekali yang diajarkan mulai dari hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan sesama manusia, itu diajarkan semua. Ilmu tentang mencari ridho dan berkahnya Allah itu yang terutama Mas. Mudah-mudahan dengan mengharapkan ridho dan berkahnya Allah ini, apapun yang bakal kita hadapin, baik itu cacian, terus setan lah, setan yang di luar itu bisa kita hadapin dengan tenang. Itu karena kita diajarkan di sini kan selama ini kita kan mengikuti hukum kebiasaan. Jadi kebiasaan kita gini, tapi ternyata setelah di sini kita diajarkan gimana caranya mendapat ridho dan berkahnya Allah tadi. Yang sangat berkesan itu saat sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita mengetahui teori dan segala macam bla bla blanya, kita harus didahulukan dengan meminta maaf, meminta ridho dari orang tua maupun mertua dan tim-tim. Itu yang paling berkesan sih Mas. Jadi intinya sebelum kita menjalani pelajaran selama 4 hari, dari dasarnya dulu nih, harus kita tuh kayak minta maaf sama orang tua dulu, sama mertua dulu, sama tim-tim seperti itu. Pastinya setelah itu kemarin ya hati menjadi lega lah Mas. Kita kan selama ini mungkin hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sesama ini agak kurang kita harmonis. kurang silaturahmi lah ya. Jadi setelah diajarkan silaturahmi, mudah-mudahan ke depan tetap kita jalin. Tadinya kan emang dia mau susah ya diajakin kan Mas, agak kurang percaya gitu. Tapi setelah saya ajakin, perubahannya dia lebih tenang. Tadinya tuh agak, bukan berarti dia tuh kayak apa nggak tenang nggak, tapi lebih calm sekarang itu, lebih tenang, lebih udah tahu nih langkahnya apa, udah mulai berani nih, udah tahu nih step by step mau ngadapin si abang ini nanti. Jadi itu sih yang aku rasain. Jangan marah-marah, udah nggak pernah sih, sama saya nggak pernah marah-marah. Ini pandangan Bapak ke Ibu before afternya? Ya, alhamdulillah ya. Mungkin setelah dapat pelajaran, istri mungkin lebih taat lah, lebih taat
dengan Allah, lebih tangan dengan keluarga, lebih Insya Allah. mengerti syariat-syariat yang diajarkan oleh Islam itu gimana, Mas. Gitu. Kalau plan ini masih kita mapping, Mas, masih kita mapping. Tapi salah satunya ya mungkin jika memang diperlukan menjual aset ya kita jual aset. Ya, betul. Jika kalau memang nggak ada jalan lain ya, Mas. Kalau memang nggak ada jalan lain ya itu tadi. Ya. Kita siap jual aset. Tapi ya sebisa mungkin kita upayakan utang lunas tapi aset nggak terjual. Iya. Kalau bisanya gitu, Mas. Iya. Karena diajarkan apa melepas Kemelekatan. Iya. Iya. apa tuh, boleh di spill dikit? Kemelekatan ya intinya jangan terlalu cinta sama dunia gitu loh. Kalau misalnya yang dipertaruhkan ini akhirat, kalau dengan cara jual aset kita bisa melunasi utang lepas dari riba ya why not gitu loh, Mas. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kemelekatan itu tuh yang tadinya kita masih agak ragu-ragu, sayang nih dijual, sayang nih susah payah dapatnya. Cuma kalau dibandingkan dengan tanggung jawab kita ke akhirat yang kita belum tahu di umur sampai kapan, ya nggak masalah, jual aja gitu. Kalau Allah ingin ngasih lagi, memberi itu ya sangat mudah lah kayak gitu. Setelah mengikuti PBTR ini, berbisnis tanpa utang itu bisa atau gimana? Bisa banget. Bisa banget. Sekarang aku bilang bisa banget. Banding nggak? Sebanding, Mas, sebanding. Karena ilmu itu kan mahal, nggak, Mas? Ya, betul. Dan tidak semua ilmu itu bisa kita dapatkan di luar kan. Forum-forum lain. Dengan forum-forum lain. Mungkin memang di sini cuma di sini mungkin yang diajarkan yang kami tahu ya, yang diajarkan untuk cara-cara lunas utang dalam waktu cepat. Iya, dalam waktu cepat. Harapan ya saya pribadi juga berharap terutama untuk saya sendiri apabila bisa ditirukan ya alhamdulillah ya, Mas. Yang pertama harapan saya jauhilah hutang. Karena hutang ini Sumber masalah dan bahaya banget gitu. Bahaya banget. Karena dengan hutang hidup kita jadi nggak fokus. Ya, Jadi betul. yang dikejar cuman hutang. Itu mungkin ada tambahan mungkin. Harapan yang ke depan yang pasti ya nggak ngutang lagi lah. Harapannya, dia nomor satu pasti itu harapannya. Terus buat pesan-pesan buat teman di luar yang baru mau coba-coba hutang atau lagi ngejalani hutang, mending stop. Karena hukum Allah itu pasti, janji Allah itu pasti. Karena di dalam Quran pun sudah Allah sebutkan kalau yang pelaku riba itu pasti akan diperangi oleh Allah. Dan itu pasti dimusnahkan. Kita nggak mungkin merang Allah, udah pasti kalah gitu. Ya ribanya pasti dihancurkan. Seperti itu. Oke, pesan juga dong buat para istri yang mendampingi suaminya nih ya, mempunyai tanggungan juga nih biar dikuatkan. Oke, kalau buat istri-istri yang di luar sana yang udah tahu nih suami kita dalam ruang lingkup hutang, pertama kita doakan. Kita doakan dan kita bukan nasihati ya, suami kan nggak wajar istri nasihati suami. Diajak bercerita, bercengkrama, masukkan sedikit-sedikit cerita tentang hukumnya riba. Nanti pelan-pelan insya Allah atas pertolongan Allah, saya pun juga nggak nyangka bisa sampai di sini dan bisa berbicara di kamera ini. Biasanya saya nonton di TikTok, ini mungkin saya akan masuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Pokoknya semuanya balikin ke Allah deh. Ini buat Bapak nih, di luar sana masih banyak yang nyaman sama utang. Boleh disadarkan nih buat Bapak. Ya, kalau hutang tuh kalau menurut saya ya pertama saya nggak masalah ya, Mas ya. Tapi jangan ada bunga dan denda dengan sesuai sesuai syariat Islam. Tapi kalau ada bunga dan denda sebaiknya tinggalkan sekarang, karena itu merupakan riba dan riba itu hal yang dilarang oleh agama. Intinya gini, dalam berumah tangga kalau lagi dalam kondisi hutang tuh biasanya kan rumah tangga kita agak sedikit ngeblank ya, Mas ya. Tetap pegang erat tangan suami karena beliau juga berutang mungkin karena untuk keluarga, demi keluarga. Jangan lepaskan tangan suami. Kita sebisa mungkin kita
bukan tuntun sih, lebih kayak pegang erat berjalan bersama, karena tanggung jawab suami itu besar. Jangan sampai kita nanti di akhirat alam yang pasti itu terpisah, istri di mana, suami di mana. Nah, gitu aja sih Mas. Istri di luar sana, kalau suami lagi dalam pengaruh si utang-utang ini, harap bersabar mendampingi. Karena biasanya suami sebelum berhutang dengan setelah berhutang itu agak-agak sedikit ada perbedaan. Seperti itu aja sih Mas. Ya, kami berharap pada teman-teman yang belum ikut MMC sebaiknya ikut, karena di sini kita diajarkan syariat-syariat agama yang dimana kita diajarkan untuk mendapatkan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan mikirnya kayak, oh pas tahu investasinya nilainya segini, udah Mati. Investasi dengan apa yang kita dapatkan tuh nggak sebanding. Ilmu di sini tuh benar-benar daging semua. Ilmu-ilmu yang benar-benar sudah akurat dan sudah pasti otentik. Udah seperti itu aja Mas. Ditutup dengan salam. Oh gitu. Itu aja Mas. Jadi apabila ada yang salah tolong dikoreksi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.